Halo semua, kembali lagi di SF Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas film yang sangat menarik. Film yang akan kita bahas kali ini adalah Fly Chris tahun 2025. Film ini menceritakan agen marsekal udara yaitu Yuni yang mengangkut seorang informan mafia bernama Asep menggunakan pesawat kecil. Mereka menyewa pilot bernama Bambang. Namun Bambang ternyata adalah seorang pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membunuh Asep di tengah penerbangan. Bambang ditugaskan oleh seorang mafia bernama Radiman untuk melenyapkan Asep sebagai saksi kunci supaya Radiman terlepas dari kasus yang sedang menjeratnya. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, mari kita bahas filmnya. Buff. Cerita diawali dengan seorang yang bernama Asep. Ia adalah buronan internasional yang sudah lama dicari. Tiba-tiba ada 3 agen FBI yang menggerebek Asep secara tiba-tiba dan Asep pun berhasil diamankan. Lalu Asep dibawa naik pesawat charteran oleh agen FBI yang bernama Yuni. Agar Asep tidak melawan, tangan dan kakinya dirantai di dalam pesawat. Pilot pesawat yang bernama Bambang pun masuk ke dalam pesawat. Di dalam pesawat, Asep berbicara bahwa dia saksi bukan buronan. Yuni pun menyuruh mulut Asep untuk diam. Dan pesawat pun lepas landas. Kemanakah mereka akan pergi? Ya, kita tunggu saja. Pesawat pun terbang. Di dalam pesawat, kita diperlihatkan sebuah pegunungan yang ditutupi salju yang sangat indah. Mereka pun berbincang di dalam pesawat. Sampai akhirnya Asep menemukan lisensi pilot yang dikendarainya. Anehnya, foto tersebut berbeda dengan pilot yang membawanya terbang. Di sini, Asep pun menjadi panik dan berusaha menunjukkan kepada Yuni. Tetapi Yuni tidak memperdulikannya. Dan pada akhirnya Yuni pun sadar bahwa Bambang bukanlah pilot pesawat yang asli. Mereka pun berkelahi. Yuni mencoba melawan. Karena Yuni seorang wanita, dia pun tidak bisa melawan Bambang. Sampai akhirnya Yuni pingsan tak sadarkan diri. Asep pun melakukan negosiasi agar dirinya bisa dilepaskan oleh Bambang. Dengan cara ia akan memberi uang setiap bulannya kepada Bambang. Namun Bambang menolaknya dan malah memukul kepala Asep. Ternyata Yuni sebenarnya tidaklah pingsan. Ia hanya berpura-pura saja. Ketika lehernya mau dicekik, dia melawan Bambang dengan alat kejut listrik sehingga Bambang terjungkal. Lalu tiba-tiba Yuni dicekek oleh Bambang. Yuni pun kembali melawan dengan alat kejut listrik miliknya. Dan tanpa sadar, Yuni membelokkan kemudi pesawat sehingga pesawat pun terjun ke bawah. Asep pun hanya bisa berdoa supaya Yuni bisa menang dan bisa menyelamatkan mereka. Untung saja, Yuni bisa menang dan menarik kembali kemudi pesawat itu tepat waktu. Lalu Yuni menanyai kabar Asep. Karena saking takutnya, ia sampai ngompol di celana. Yuni mencari alat untuk membuka borgol plastik yang mengikat tangannya. Lalu Asep melihat kotak P3K. Yuni pun mengambil gunting di dalam kotak itu. Karena susah, Asep menawarkan bantuan untuk membuka borgol itu. Ketika borgol itu sudah terbuka, mereka berdua menggotong Bambang dan Yuni menyuruh Asep untuk memborgol tangan Bambang. Masalahnya sekarang mereka berdua tidak bisa mengendarai pesawat. Yuni meminta bantuan menggunakan radio. Akhirnya ada suara terdengar. Yuni pun dibimbing supaya bisa mengendarai pesawat itu. Namun tiba-tiba suaranya pun menghilang. Yuni pun tersadar kalau ia terbang dengan ilegal dan itu adalah bahaya bagi mereka. Bisa-bisa mereka ditembak jatuh karena terbang secara ilegal. Akhirnya Yuni pun menelepon rekannya yang bernama Ari dengan telepon satelit. Ia mengabarkan bahwa pesawat mereka dibajak oleh orangnya Radiman, terdakwa dalam kasus ini. Ari pun mencarikan pilot supaya bisa membantu Yuni mengendarai pesawat itu. Karena Asep takut, ia juga meminta petugas untuk mengamankan rumah ibunya.
Ia takut ibunya terjadi apa-apa di sana karena alamat ibunya sudah diketahui oleh Radiman. Yuni pun menawarkan penawaran kepada Bambang. Ia bantu Yuni mendaratkan dan Bambang akan masuk penjara dengan tenang. Bambang pun menolak karena ia sudah lama menghabiskan masa hidupnya di dalam penjara dengan segala seluk-beluk masa kelam di penjara. Quite the pickle, ain't it? Pilot pun akhirnya menelpon Yuni. Ia membantu Yuni asalkan Yuni mau makan malam dengannya. Lalu pilot membantu Yuni menerbangkan pesawatnya. Karena mereka terbang di antara pegunungan es, tiba-tiba di depan mereka ada gunung es yang sangat besar. Yuni mencoba mengendalikan pesawat itu agar tidak menabraknya. Tapi itu terlambat karena mereka menabrak gunung es itu. Untungnya pesawat tidak meledak dan mereka pun semuanya selamat, termasuk Bambang. Tiba-tiba Bambang membicarakan tentang masa lalu Yuni. Entah bagaimana ia bisa tahu, Yuni pun marah. Hal itu seharusnya menjadi rahasia kenapa Bambang bisa tahu. Yuni pun menghajar Bambang. Namun Bambang bisa mengambil kacamata Yuni yang nantinya ia gunakan untuk membuka ikatannya. Foreplay? How do you know that? Whoa. Yuni menceritakan kejadian itu kepada Asep. Ia gagal untuk mengamankan saksi dalam kasus lain. Sejak hal itu terjadi, atasannya tidak percaya lagi dengan Yuni, sehingga ia dipindahkan ke bagian administrasi, bukan di lapangan lagi. Tiba, Yuni menyadari ada kejanggalan di kantornya tempat ia bekerja, yang ada hubungannya dengan kasus ini. Ia berpikir ada oknum yang bekerja sama dengan terdakwa kasus ini. Ia langsung melaporkan masalah tersebut ke atasannya. Ketika Yuni akan melakukan pendaratan darurat, tiba-tiba Bambang berhasil melepaskan ikatannya dan langsung menancapkan pisau ke tubuh Asep. Dan Yuni dicekik menggunakan tali tersebut. Asep pun melepaskan pisau di tubuhnya dan langsung memotong tali yang digunakan untuk mencekik Yuni. Ia pun menembakkan pisau suar dan menyemprotkan apar ke tubuh Bambang. Karena Bambang tidak pingsan, dihantamkanlah apar tersebut ke kepala Bambang. Setelah itu, Yuni pun menolong Asep dengan cara menutup lukanya dan menyuntikkan morfin ke tubuh Asep. Asep bercerita bahwa ia sangat menyesal dengan pekerjaannya. Jika ia tidak selamat, ia menyuruh Yuni untuk menemui ibunya dan menyampaikan bahwa ia sangat menyayangi ibunya. Tiba-tiba, Asep melihat ada pesawat tempur di samping pesawatnya. Ternyata pesawat itu ditugaskan untuk mengawal Yuni dan Asep. Landasan pun terlihat. Yuni berniat untuk mendaratkan pesawat itu, tetapi ia diberi kabar ada angin samping yang tiba-tiba muncul. Ia disarankan untuk melakukan latihan pendaratan terlebih dahulu. Karena melihat kondisi Asep yang semakin parah, Yuni memutuskan untuk tidak melakukan latihan pendaratan. Melalui bimbingan, Yuni melakukan pendaratan. Tetapi Bambang tidak menyerah. Ia berusaha melepaskan borgol untuk kedua kalinya dan berhasil. Setelah lepas, Bambang kembali menyerang Yuni untuk tidak mendaratkan pesawatnya. Yuni pun menembak Bambang sampai terjatuh. Yuni, you copy? You're drifting off course. You need to even out. Panikan pun terjadi karena pesawatnya oleng dan mesinnya pun mati karena kehabisan bahan bakar. Karena pendaratan tidak butuh mesin, Yuni tetap melanjutkan untuk mendaratkan pesawatnya. We are nearly there. Okay. Deputy, still good? Yeah. Pesawat pun mendarat dengan oleng. Sayap pesawat patah dan pintu pesawatnya pun terlepas, yang mengakibatkan Bambang terjatuh. Dan dari belakang, Bambang langsung terlindas hingga hancur oleh mobil damkar. Pesawat itu pun akhirnya berhenti. Tim penyelamat langsung menolong mereka berdua. Tiba-tiba Yuni curiga terhadap salah satu polisi yang masuk ke mobil damkar yang membawa Asep. Yuni pun langsung lari dan membuka pintu mobil itu. Dan benar saja Asep sedang dicekik olehnya. Tanpa pikir panjang,
Yuni langsung menembak polisi itu. Lalu Yuni mengambil telepon polisi itu dan berbicara kepada pengkhianat di kantornya bahwa ia gagal membunuh Asep. Film pun berakhir, dan itulah ringkasan film dari Flag Race. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton review film dari SF Movie. Semoga kalian terhibur dengan video kami. Dan jangan lupa like, komen untuk update film-film terbaru lainnya dari SF Movie. Bye-bye.